Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Dalam kesempatan ini kami akan menyajikan video tentang olahan makanan. Kita tahu bahwa di dalam sebuah olahan itu harus mengikuti alur proses. Di sini bisa saya jelaskan bagan alur proses olahan. Yang pertama adalah raw material, yaitu bahan baku. Untuk proses olahan, bahan bakunya ini tergantung dari apa yang diolah. Misalnya kita mau mengolah bakso ikan, misalnya, atau nugget, atau sosis, maka bahan bakunya adalah ikan. Ikan adalah ikan yang segar, ikan yang memenuhi syarat untuk diolah. Didukung oleh bahan-bahan baku yang lain, yaitu bumbu-bumbu. Ada bawang putih, ada bawang merah, garam, penyedap rasa. Untuk raw material berupa ikan, itu biasanya distok di freezer. Sedangkan untuk bumbu-bumbu yang basah itu disimpan di keso. Sedangkan bumbu yang kering seperti garam dan sebagainya disimpan di estalase. Kita pilih semua raw material adalah bahan-bahan yang terbaik, sehingga nanti produk yang dihasilkan dari olahan adalah produk yang bermutu baik. Kemudian dari raw material nanti kita akan masuk ke ruang preparating, yaitu ruang penimbangan dari bahan-bahan yang mau diolah. Dari preparating nanti selanjutnya masuk ke proses, yaitu processing, yaitu memproses dari bahan baku yang sudah timbang nanti akan diproses. Tentunya proses ini kita harus mengikuti alur yang ada di dalam resep. Mana yang didahulukan untuk digiling, mana yang diberikan paling akhir, itu jangan sampai keliru. Jadi proses processing adalah proses yang sangat vital dalam suatu olahan. Berikutnya nanti kita akan masuk ke ruang atau langkah formatting. Pembentukan. Misalnya kita membuat sosis misalnya, atau nugget. Lalu nanti dari processing nanti bahannya itu dimasukkan atau dilanjutkan ke pembentukan, dibentuk menjadi produk yang diinginkan. Itu namanya formatting. Dari formatting nanti kita akan masuk ke ruang cooking, yaitu ruang pemasakan. Pemasakan, dimasak, apakah setelah dimasak nanti didinginkan, telah di packaging, dikemas, atau dari pemasakan nanti masih diproses lagi ke formatting. Ini bisa dua arah, antara formatting dan cooking. Kemudian dari cooking, setelah bahan-bahan masak, masuk ke ruang packaging, atau pengemasan. Di ruang pengemasan nanti ada beberapa alat, nanti kita akan tunjukkan, ada timbangan, ada hand seller, ada vacuum seller, dan ada beberapa bahan untuk packaging, bahan-bahan untuk packaging. Kemudian setelah di packaging nanti masuk ke ruang storage, yaitu penyimpanan. Penyimpanan ini bisa berupa kulkas, bisa berupa freezer. Dari penyimpanan, apakah nanti produk ini diolah lagi atau dimasak lagi atau dijual langsung dalam bentuk beku, maka nanti masuk ke bagian marketing. Marketing tentunya dari langkah-langkah proses dari raw material sampai ke marketing itu melibatkan pencatatan atau administrasi.
supaya nanti tahu berapa biaya-biayanya, jadi berapa kemasan atau berapa gram, nanti bisa menghitung BEP-nya. Demikian gambaran singkat tentang bagian alur proses olahan ya. Olahan apapun, apakah itu berbasis daging ikan, berbasis daging sapi, berbasis buah-buahan, berbasis tepung-tepungan, itu adalah alurnya itu tidak jauh-jauh beda seperti apa yang ditampilkan di bagian ini. Oke, sekarang kita masuk ke masing-masing alur proses ya. Yang pertama adalah kita masuk ke raw material ya. Raw material itu disimpan di freezer ya, freezer ya. Ini ada freezer dekat dengan ruang preplating. Di sini di freezer itu disimpan bahan-bahan baku ya, apakah itu berupa filet ikan atau berupa surimi ya. Nah, ini ya, ini adalah tempat penyimpanan raw material ya. Kemudian di showcase ini adalah tempat penyimpanan raw material yang butuh pendinginan ya, supaya tidak rusak ya, seperti daun bawang, seledri ya, atau untuk menyimpan produk-produk yang nanti butuh proses lanjutan ya. Oke. Nah, ini adalah ruangan untuk pre-plating ya, atau penimbangan ya. Dalam ruang penimbangan di sini sudah ada beberapa alat pendukung seperti timbangan ya. Ini ada berbagai bentuk timbangan ya. Timbangan ini ya, timbangan. Di sini nanti kita akan melakukan penimbangan sesuai dengan resep yang sudah ditentukan ya. Apakah kita resepnya itu untuk olahan bakso atau untuk ekado atau untuk yang lain. Ini adalah ruang penimbangan ya, atau pre-plating. Kemudian sekarang kita masuk ke ruang processing ya. Di ruang processing kita akan menemukan beberapa alat mekanis ya. Ini namanya food processor ya. Ini adalah alat untuk membuat adonan ya, ya, misalnya kita membuat bakso ya, maka nanti di sini itu dicampurkan bahan-bahannya ya, mulai dari daging ikan, kemudian bumbu-bumbu, tepung tapioka dan lain-lain ya. Ini adalah ruang processing ya, processing. Hasil dari processing nanti akan dilanjutkan ke ruang formatting ya. Ini ya, ada dua meja ya, dua meja besar yang terbuat dari aluminium ya. Kenapa aluminium? Karena ini adalah meja yang mudah dibersihkan dan tidak mudah berkarat ya. Bisa dari stainless atau dari aluminium ya. Di sini nanti siswa akan melakukan proses pembentukan seperti apa sesuai dengan resep yang akan dibuat ya. Misalnya dari processing, dia membuat bakso, adonan sudah sempurna, membentuk adonan yang fish gel ya, yang kenyal, nanti baru dipindahkan ke wadah. Nah, nanti di sinilah nanti dibentuk ya, dibentuk sesuai dengan produk yang akan dibuat ya. Kemudian dari ruang formatting nanti siswa akan melakukan proses cooking ya, yaitu pemasakan ya. Pemasaan ini adalah ruangan yang ditempati untuk memasak atau menggoreng atau mengukus ya. Di sini ada beberapa kompor ya, ada panci
ada baskom ya, ada sabluk ya. Ini adalah untuk mengukus apa? Produk-produk yang sudah kita bentuk di ruang packaging ya. Di ruang choking ini bisa menggoreng ya. Kalau kita membuat misalnya kerupuk ya digoreng. Kalau kita membuat mikado atau xiaomi ya dikukus ya. Kalau kita membuat bakso ya dimasak. Nanti setelah selesai masuk ke ruang packaging ya, atau pengemasan ini ya. Di ruang pengemasan kita lihat ya, ini. Ruang pengemasan di sini disiapi kipas angin ya. Ini fungsinya apa? Produk yang setelah kita cooking, yang kita masak nanti cepat dingin ya. Setelah dingin baru bisa apa? Dikemas ya, atau di packing ya. Di ruang pengemasan ini ada beberapa alat pendukung ya. Yang pertama adalah timbangan ya, jelas ya, timbangan ada. Kemudian ada hand sealer, ini untuk menutup kemasan berbahan plastik ya. Ada bahan-bahan kemasan dari plastik. Ada vacuum cleaner ya. Ini juga alat untuk mengemas ya. Dan ada capsuler ya. Ini juga alat untuk pengemasan ya. Ini yang ada di ruang packaging ya, atau pengemasan ya. Dari ruang packaging nanti kita akan masuk ke ruang storage ya, yaitu ruang apa? Penyimpanan ya. Di ruang pengemasan ini juga sudah disiapkan 2 freezer ya. Ini untuk menyimpan juga, jadi sudah terpadu ya. Terpadu. Tetapi secara resmi nanti setelah packaging nanti ada ruang storage. Inilah tempatnya ya. Tempat menyimpan produk-produk ya yang disimpan dalam keadaan beku ya, dengan suhu sekitar min 20 derajat Celcius ya. Ini bisa saya lihatkan ya beberapa produk yang dihasilkan dari proses olahan ya. Ini ada es krim ya, ada es krim rumput laut ya. Kemudian ada minuman-minuman ya. Ini produk dari produk kreatif kewirausahaan ya. Jika di freezer ini ya, ini adalah jika tempat packaging atau storage ya, penyimpanan ya. Nah ini ada produk-produk ya seperti sosis ya, kemudian sampel, kemudian bakso ya, dan sebagainya. Nah, setelah melewati tahapan-tahapan tadi ya, mulai dari bahan baku, kemudian sampai terakhir yaitu storage, penyimpanan ya. Nanti baru masuk ke tahap terakhir yaitu pemasaran ya, memasarkan. Pemasaran produk olahan ya, itu bisa langsung dari produsen ke konsumen atau melibatkan pihak yang lain ya. Pihak yang lain. Yang penting produk yang kita buat ya itu bisa terserap di pasar ya, dengan jangan lupa ya menghitung analisa usahanya ya. Kita harus bisa menghitung berapa biaya produksinya, mulai dari bahan bakunya dihitung, kemudian biaya tenaga kerja dan lain-lain ya. Kemudian nanti dihasilkan berapa produk ya, berapa produk yang dihasilkan, kemudian nanti bisa dihitung harga impasnya. Setelah ketemu baru kita bisa ambil berapa persen keuntungan dari harga impas. Demikianlah para siswa ya, gambaran ya,
kita bekerja atau melakukan suatu kegiatan olahan apapun bentuknya, maka tahapan-tahapan atau step-stepnya itu tidak jauh dari apa yang sudah saya gambarkan tadi ya. Bisa diulangi lagi ya. Jadi bagian alur proses olahan itu pertama adalah raw material ya, yaitu bahan baku. Bahan baku kita pilih yang paling bagus ya. Kemudian dari bahan baku nanti kita masuk ke ruang preparating, penimbangan, masuk ke ruang processing, pengolahan, masuk ke ruang formatting, pembentukan, masuk ke ruang jugging, pemasakan, masuk ke ruang packaging, pengemasan, masuk ke ruang storage, penyimpanan, dan terakhir yaitu ke administration dan marketing ya, pencatatan, penghitungan, dan pemasaran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat video ini ya. Dan jangan lupa selalu mengikuti konten-konten yang sudah saya buat ya. Mudah-mudahan berguna bagi kita ya, khususnya guru-guru olahan ya, siswa-siswa olahan atau para praktisi ya, para praktisi, para wirausaha ya, baik itu skala rumah tangga atau skala pabrik ya. Mudah-mudahan ada penambahan ilmu ya, ada penambahan pencerahan tentang materi ya yang sudah saya sampaikan ya. Jangan lupa selalu ikuti channel Aba Family Channel. Terima kasih ya. Sampai berjumpa di channel uploadan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.